Sekarang Ibu share screen lagi. Ibu share screen untuk bahan kuliah hari ini. Oke, sudah bisa lihat Ibu ya, PPT Ibu. Sekarang kita belajar mengenai multi compartment model. Ya, kalau sebelumnya kan one open compartment model. Sebagian besar obat nasibnya dalam tubuh mengikuti model satu kompartemen. Kenapa? Karena sebagian besar kan tubuh kita ya dibagi atas beberapa kamar gitu ya, untuk menyederhanakan perhitungan matematiknya untuk melihat berapa laju absorpsi, laju distribusi, laju eliminasi, itu yang namanya kuncinya kinetik ya. Jadi untuk memudahkan kita menghitung laju tadi, maka tubuh kita itu model farmakokinetiknya dibagi atas beberapa kompartemen. Tubuh kita dibagi atas beberapa kompartemen. Parameternya kenapa berdasarkan apa dibagi? Berdasarkan laju aliran darah. Ya, laju aliran darah. Karena alasannya apa? Karena obat itu terdistribusi dalam laju yang berbeda-beda ke dalam jaringan yang berbeda-beda pula, tergantung pada aliran darah. Ya sama dengan makanan, obat itu kan diserap ya. Kalau paling banyak obat itu kan tablet ya, kita telan masuk ke dalam lambung, diserap masuk ke dalam darah. Nah, dalam darah itu obat didistribusikan ke seluruh jaringan sama dengan nutrisi. Kita makan protein, karbohidrat itu kan nanti untuk pertumbuhan sel. Bagaimana nutrisi sampai ke sel dibawa oleh darah. Demikian juga dengan obat. Bagaimana obat sampai ke sel, reseptornya ada di sel tertentu ya, itu dibawa oleh darah. Nah, jadi yang menentukan laju obat itu sampai ke reseptor adalah laju aliran darah yang pertama, yang kedua banyak atau tidaknya organ itu dialiri oleh darah. Ya, jadi kalau jaringan dalam tubuh kalau berdasarkan suplai darahnya, laju dan jumlah darah yang mengalirinya itu dibagi atas dua, highly perfused dan slowly perfused. Nah, kalau obat itu dia itu reseptornya ada di organ-organ yang highly perfused, ya, juga dia terakumulasi di organ-organ yang highly perfused, dia itu hampir pasti itu one open compartment model, model satu kompartemen. Ya, jadi lebih mudah kita menghitungnya seperti yang kita lihat sebelum ini ya. Nah, tapi kalau obat itu reseptornya ada di organ yang slowly perfused, yang slowly perfused itu tulang kuku, ya, ligamen, tendon, kartilage, gigi dan rambut. Nah, ini sedikit sekali dari daerah lama. Jadi kalau ada obat-obat yang reseptornya ada di sini, misalnya obat antibiotik untuk infeksi tulang, antibiotik untuk infeksi, anti jamur untuk infeksi kuku, ya, karena dia berada pada ini, dia itu akan berbeda apanya tuh nasibnya itu gimana? Yang sampai ke kompartemen perifer ini akan sedikit dan lama sekali, makanya terapinya lama. Nanti bisa di rumah sakit kalau Anda praktek apoteker nanti bisa bedakan antibiotik yang untuk infeksi tulang itu pasti dosisnya besar dan terapinya lama, durasi terapinya lama. Kenapa? Karena dia itu mencapai kompartemen perifer itu dia udah banyak terdistribusi, dieliminasikan dulu sebelum sampai ke sana dan memberikan efek, sehingga dosisnya harus besar dan terapinya lama. Seperti infeksi kuku, kalau ada orang tuanya di rumah kukunya ini kena jamur ya, ada hitam-hitam gitu dan sakit, perih, gatal gitu yang mengganggu pertumbuhan kuku. Nah, itu biasanya pengobatannya itu bisa 6 bulan, bisa 3 bulan dengan griseofulvin ya. Nah, jadi ini menentukan dalam menghitung laju pemberian obat atau dalam menghitung kapan kita berikan obatnya berapa lama, itu kita menggunakan model 2 kompartemen ya. Jadi kalau yang ini aja obat-obat dengan tujuan ini atau seperti tadi diazepam itu, diazepam dia terakumulasi di jaringan lemak
Ya, walaupun dia kan di susunan saraf pusat itu, depresan susunan saraf pusat, dia bekerjanya di sana, di susunan saraf pusat kan di kompartemen sentral. Tapi karena sifatnya yang lipofil, ya terakumulasi di jaringan lemak, lemak itu termasuk slowly. Oh, dia termasuk ini juga highly perfused, tapi bagian yang paling rendah ya. Nah, jadi dia itu kemungkinan, jadi tergantung bisa dia satu kompartemen atau dua kompartemen, ditentukan nanti oleh grafik antara log CP terhadap T. Jadi sama dengan kita waktu belajar farmakokinetik, stabilitas obat ya, reaksi penguraian obat itu kinetika order 0 kah, order 1 kah, atau order 2 kan ditentukan oleh grafik. Nah, di dalam farmakokinetik juga begitu ya. Nah, oke, kita lanjut. Bagaimana datanya nanti? Jadi kalau untuk model 2 kompartemen ini, kadar obat dalam plasma itu berkurang secara dieksponensial. Jadi penjumlahan dari 2 kinetika order 1. Ya, jadi dia ada kalau dia IV bolus ya, kan dia tidak diserap. Dia langsung 100% kita masukkan ke dalam darah sehingga kadarnya dalam darah kan maksimal nanti menurun aja langsung ya. Kalau dia model 1 kompartemen seperti yang latihan yang kita kerjakan minggu lalu, kita lohkan, dia langsung garis lurus. Tapi nanti karena kalau di dalam model 2 kompartemen, kita lohkan, kita buat grafik antara loh CP terhadap T, dia enggak garis lurus, tapi ada ininya, ada kurva nonlinearnya, bi-eksponensial. Nanti bagian yang belakangnya itu lurus semua. Jadi karena penjumlahan dari 2 proses distribusi dan eliminasi. Ya, jadi obat yang terdistribusi ke dalam 2 kompartemen itu kompartemen sentral dan kompartemen perifer. Kita bisa menghitung laju transfer, laju distribusi obat antara kedua kompartemen ini bisa kita hitung menurut kinetika order 1 ya. Nah, maka ini persamaannya karena bi eksponensial ya. Jadi CP sama dengan A epsilon min AT tambah B epsilon min BT. Jadi nanti yang kenapa ada 2 ini eliminasi yang paling dominan nanti. Jadi ini min B kecil ini sama dengan min KE nih. Ya. Nah, kalau ini min A kecil sama dengan min KD ya, distribusi konstanta laju distribusi kalau untuk yang model 2 kompartemen ya. Nah, jadi ini A dan B ini ada nanti rumusnya, ini denodosis ya. Nah, sehingga kita bisa mencari K21, K12, K ini KE ini ya. Jadi ini K12 ini laju transfer antara kompartemen sentral, perifer dan sebaliknya. Ya, nanti kita lihat ini contoh soal. Jadi kita menghitung dalam kuliah di semester 5 ini Ibu hanya menerangkan yang model 2 kompartemen ya. Karena model 3 kompartemen dan seterusnya itu agak ribet mencarinya dengan manual, nanti ada software khusus. Nah, tapi biasa Ibu ajarkan untuk anak semester 5 ini untuk S1 kita harus bisa mencari dengan manual dulu yang profil, menyelesaikan profil model 2 kompartemen dengan metode residual. Ada beberapa metode yang lain, tapi yang paling mudah, paling gampang itu adalah metode residual. Di contohnya ya, 100 mg obat diberikan secara IV rapid, ini maksudnya IV bolus maksudnya ya, kepada orang sehat 70 kilo beratnya, kemudian sampel darah diambil per satuan waktu. Nah, ini darah waktu, dan ini kadar obat dalam darah ya. Nah, selalu karena dalam semua proses apakah absorpsi, distribusi, eliminasi dalam tubuh mengikuti kinetika order 1, selalu kita akan lohkan ini. Kita buat grafik antara log CP terhadap T. Nah, ya, jadi kita lohkan ya. Ini grafiknya. Jadi kalau model 1 kompartemen yang kita kerjakan kemarin, itu grafik antara log terhadap T kan langsung garis lurus semua ya. Yaitu berarti dia model 1 kompartemen. Kalau kita lohkan, kita buat grafik diperoleh seperti ini berarti bukan model 1 kompartemen lagi, tapi model 2 kompartemen atau lebih. Nah, sekarang kita cek apakah dengan model bi eksponensial dia bisa selesai persamaannya, itu berarti dia model 2 kompartemen. Jadi di sini kita bagi 2 grafiknya. Ada grafik yang tidak linier pada awal ini alfa. Alfa ini kurva distribusi. Kurva alfa ya. Yang beta ini kurva eliminasi. Ini bukan distribusi, ini salah Ibu. Kenapa? Karena ada 2 proses terjadi di sini. Nah, ini yang residual gitu ya. Jadi yang bagian akhir ini kenapa dia garis lurus?
Karena obat itu pada bagian setelah 4 jam dia diberikan, dia itu tidak terdistribusi lagi, dia udah selesai, udah setimbang antara kompartemen sentral dan kompartemen perifer, sehingga dia hanya dieliminasi, makanya dia garis lurus. Ini kurva beta. Jadi biasanya kita cari dulu yang B epsilon min BT itu dengan persamaan garis lurus ini, baru setelah itu kita residunya kita cari, kita pisahkan. Nah ini kenapa dia bukan garis lurus, karena dia kombinasi antara, jadi berkurangnya kadar obat di sini karena dua proses, distribusi dan eliminasi. Jadi dari awal obat itu sudah terjadi eliminasi juga, tapi masih tidak cepat, masih belum seperti di sini ya, udah kencang distribusi eliminasi. Di sini masih ada laju distribusi, masih ada laju eliminasi. Nah sekarang garis lurus ini yang kita pisahkan, ini pengurangan obat karena laju distribusi. Nah, ini pengurangan obat karena laju eliminasi ini ya. Jadi kita mau mencari residu itu, ini dia nih, yang kurva alfa ini kita bedakan. Ini yang karena distribusi nih. Ini karena eliminasi saja. Nah, ini karena gabungan. Nah, sekarang kita cari dulu yang paling ujung ini. Yang paling ujung untuk menyelesaikan karena dia sudah garis lurus ya. Nah, ini maksudnya. Jadi tentukan regresi linear dari garis B beta ya setelah 4 jam. Jadi data yang kita pakai itu nanti adalah data yang garis lurus ini setelah 4 jam, ada 4 atau 3 atau 4 data ya. Nanti untuk yang ini nggak dipakai lagi, yang data 4 ke atas ini dipakai lagi untuk residu ya. Itu intinya ya. Nah, jadi dengan menggunakan rumus ini dapat kita persamaan regresi linearnya ini ya, berarti slope-nya itu bisa kita cari min B. B-nya itu 0,2107 per jam, ini karena KE ya, setara dengan KE. Jadi B ini anti-log dari ini. Dari ini berarti 15,08. Ini selesai persamaan yang B epsilon min BT ya. Selanjutnya mencari yang A epsilon min AT itu. Nah, ini kita cari residunya. Mencari residu, kita copy persamaan regresi untuk Y1 ini ya. Ini Ibu copy ke sini. Nah, kemudian data yang kita olah untuk mencari residu. Residu ini maksudnya memisahkan kadar obat yang disebabkan oleh distribusi saja ya dari yang eliminasi. Nah, oleh sebab itu kita pakai persamaan regresi eliminasi pada jam yang selain 4 jam tadi. Ya, jadi ini T yang data yang belum dipakai untuk eliminasi tadi ya. Kemudian ini log CP-nya yang dari soal ya. Ini masih gabungan antara distribusi dan eliminasi ya. Nah, oleh sebab itu kita cari log CP aksen. Log CP aksen itu masukkan T ke sini. Yang X kan T ya. Masukkan T yang 0,25 sampai 2 jam itu di sini, dapat Y2-nya. Nah, Y itu adalah Y1 dulu, Y1-nya. Y1 itu adalah log CP aksen ini adalah pengurangan kadar obat karena eliminasi. Jadi kalau eliminasi dia segini kadarnya. Maka yang dikurangkan itu nanti CP bukan log ya. Jadi kita ini dari soal tadi ya CP. CP aksen ini kita anti log kan dari ini. Dari ini yang karena kita hitung menggunakan persamaan regresi eliminasi tadi ya, kita anti logkan dapat 14,5 ya. Berarti kadar obat karena eliminasi pada waktu 0,25 itu 14,5, masih tersisa 14,5. Nah, kita cari residunya, residu yang besar kurang yang kecil. 43 kurang 14,5 dapat 28,5. Nah, ini kita logkan. Kenapa dilogkan kembali? Karena kita mau memasukkannya ke grafik. Ya, mau memasukkannya ke grafik nanti. Nah, ini dia. Ya, jadi residu. Nah, ini yang kita masukkan ke grafik menghasilkan data yang ini. Ini yang segitiga ini adalah logaritma dari residu ya. Nah, tadi yang pada waktu 2 jam kan hampir 0 tuh ya. Jadi 1,5 dia tadi ya. Ini kita masukkan. Nah, ini garis lurus untuk distribusi ini. Maka kita cari garis lurus dengan menggunakan ini ya. Bersama data ini antara waktu dengan log residu, kita hitung persamaan regresi yang kedua lagi ya. Untuk KD ini Ibu salah, bukan KA tapi KD, konstanta distribusi. Kalau KA konstanta absorpsi ini. Ya. Nah, kemudian dapat Y2-nya ini. Ya, berarti kita bisa dari slope dapat A-nya. Ya, jadi KD itu 1,8551 per jam ya. Kemudian dapat A besarnya, channelnya 47,06. Jadi selesai persamaannya. Nah, kalau kita sudah dapat persamaan ini, kita bisa dapat laju.
distribusi ya. Kemudian yang penting CP-nya. Jadi dengan persamaannya kita ingin tahu kalau obat ini kita suntikkan jam 9, berapa kadarnya dalam darah jam 12 gitu ya. Tinggal masukkan aja T-nya 12 di sini. Ya, kalau dia sudah dapat persamaan B eksponensial untuk model 2 kompartemen. Jadi kembali lagi sebetulnya tujuan kita mencari kenapa kita repot-repot cari CP ya, supaya kita tahu setelah saya berikan sekian jam berapa kadarnya dalam plasma. Kita nanti cek nanti MEC-nya berapa. Masih di atas MEC enggak? Atau kalau sudah hampir mencapai MEC kita langsung harus berikan obat baru untuk menghitung durasinya ya, kapan kita berikan obat dosis yang baru, bukan obat baru tapi dosis berikutnya ya, sehingga nanti itulah kita tahu obat ini diberikan 2 kali sehari, 1 kali sehari, 3 kali sehari, 4 kali sehari, atau 1 kali seminggu. Malah ada obat itu yang obat malaria biasanya itu sekali seminggu dosisnya. Kenapa? Ya karena kita ingin mempertahankan kadarnya dalam darah tetap di atas NEC, minimum effective concentration, dari data CP. Nah, ini yang cara memperolehnya. Jadi untuk latihan ya, ini soalnya coba lakukan seperti yang Ibu contohkan di atas. Ibu yakin pasti banyak yang bingung ya, ada yang tidak mengerti, silakan ditanyakan. Di mana yang tidak mengertinya? Silakan. Atau udah mengerti semua? Syukur udah mengerti semua ya. Halo, silakan bertanya. Atau enggak mengenai grafik ini kalau dia bingung di secara aplikasinya nanti ya. Untuk apa sih Bu kita repot-repot ngitung ini atau gimana distribusi eliminasi absorpsinya gimana ya silakan enggak apa-apa. Ibu maunya Ananda itu kuat di farmakokinetik ya. Kenapa? Karena dia tidak hanya berguna nanti di klinik kita ke pasien, tapi juga dalam merancang obat. Ibu taunya dari alumni-alumni. Ibu kan disiplin sekali kalau ngajar ini. Harus bikin PR. Kalau offline itu ibu keliling-keliling. Siapa yang tidak bikin mengerjakan soal ini out, harus keluar kelas. Nah kalau online ibu kan nggak bisa gitu. Tujuannya apa? Supaya anak-anak paham. Jadi nanti kalau kerja di pabrik obat di bagian R&D mendesain dosis ya, berapa kali sehari, berapa dosis loadingnya, itu dengan persamaan farmakokinetik loh. Nah, tahunya Ibu alumni-alumni yang sudah kerja di pabrik itu asal ketemu alumni dia atau di WA chat dengan Ibu tuh, "Bu, terima kasih loh." Kenapa sih Ibu bilang, "Terima kasih apa?" Ibu bilang kan. Ya karena diajar farmakokinetik, kami jadi paham merancang obat. Jadi ada obat baru misalnya kan. Nah, ini coba desain dosisnya sekali pakai, dosis sama frekuensi pemberiannya berdasarkan data farmakokinetik. Nah, mereka bisa gitu loh. Ya, jadi aplikasinya tidak hanya nanti pada pasien kita menjelaskan fenomena yang tidak bisa dijelaskan oleh dokter terkait pengobatan pasien, tapi juga dalam merancang dosis obat kalau kita mau produksi. Jadi dosis obat sekali pakai itu loading dose-nya itu tabletnya 500 mg parastamol itu. Kenapa 500 mg parastamol? Ya kita hitung secara farmakokinetik. Karena 500 mg parastamol itu memberikan kadar antara MEC dan MTC-nya. Ya, kemudian berapa kali sehari? Ya, obat ini harus diberikan. Itu tadi durasi terapinya, berapa MEC-nya, berapa laju eliminasi, sehingga kita berikan obat itu harus sebelum 8,5 jam tadi ya, harus berarti setiap 8 jam kita berikan supaya kadarnya dalam darah bertahan, sehingga pasien tetap merasakan efek dari obat kalau dia minum obat secara teratur. Gitu. Ada pertanyaan? Silakan. Izin bertanya, Bu. Silakan, Sharina. Bu, saya pernah baca, Bu, di dalam soal itu ada dibuat kata tunak, Bu. Itu maksudnya apa ya, Bu? Kalau di dalam ya, kadar tunak itu steady state. CSS, konsentrasi steady state dalam bahasa Indonesianya itu kadar tunak ya. Jadi maksudnya gini, steady state itu kalau dalam infus kita lihat CSS itu kadar obat dalam tubuh itu udah stabil ya. Kenapa? Karena laju obat masuk rate in sudah seimbang dengan rate out, laju obat keluar. Laju obat masuk itu laju infusnya kan pelan-pelan tuh ya. Tapi dia konstan kita berikan, nanti dia pada saat laju eliminasinya sudah seimbang dengan laju masuk, dia konstan. Nah, itu yang ideal pada saat konsentrasi tunak atau steady state.
obat itu memberikan efek yang optimal. Ya, karena kita merancang CSS itu kadar tunak itu berada tepat di antara MEC dan MTC. Jadi sangat bermanfaat untuk obat-obat neuroterapeutik Indo. Tidak semua obat pula ya kita harus hitung CSS-nya. Hanya obat-obat sangat keras di mana dia jarak antara MEC dan MTC-nya itu dua kali atau kurang. Seperti untuk antibiotik seperti cefalosporin, golongan cefalosporin atau golongan beta lactam, itu jarak MEC dan MTC-nya itu 1000 kali loh. Ya, kita nggak perlu ngitung lagi, nggak perlu ngitung untuk CSS-nya berapa, tapi yang penting kita menjaga kadar obatnya di atas MEC supaya bakterinya nggak resisten begitu ya. Jadi kadar tunak untuk pemberian infus sekarang ini kita itu karena dosis kadar obatnya stabil dalam darah karena laju pemberian red in sudah seimbang dengan red out sehingga kadarnya itu stabil dalam tubuh dan pada saat itu obat memberikan efek yang optimal ya. Nanti kalau kadar tunak untuk pemberian berganda itu kita belajar di farmakokinetik klinik. Karena di farmakokinetik sekarang Ibu memberikannya kan dosis tunggal aja baru kalau untuk nanti yang absorpsi oral atau yang IV bolus ya dosis tunggal aja. Karena CSS itu nanti agak ribet juga mencarinya kita Ibu bagi nanti Ibu ajarkan insya Allah di semester depan di farmakokinetik klinik ya. Jadi tunak itu CSS ya Sherina. Nah, obat itu kan selain efek terapi yang diinginkan juga memberikan adverse effect atau efek samping yang kadang-kadang tidak kita inginkan, kadang-kadang mengganggu. Jadi pada CSS itulah kita, makanya Ibu selalu bilang kadar memberikan efek yang optimal. Efek terapinya maksimal, efek samping atau efek yang tidak diinginkan lainnya itu minimal. Jadi kita pada dosis terapi akan muncul efek samping itu selalu, itu makanya karena obat itu kan dia molekul kimia akan ketemu dengan reseptor dalam tubuh kita yang sifatnya juga ada molekul kimianya 3 dimensi nanti ya biokimia. Jadi kalau dia berikatan dengan reseptor utama itu memberikan efek terapi, tapi bisa juga dia berikatan dengan reseptor yang tidak kita inginkan. Makanya kalau minum obat flu ada CTM di situ biasanya efek sampingnya ngantuk ya, iya itu biasa timbul di dalam terapi pada dosis terapi. Coba perhatikan orang tuanya yang hipertensi dikasih sama dokter captopril atau captopril terutama efek sampingnya itu batuk kering. Ya, itu bukan karena harus minum obat batuk enggak. Kalau biasanya kalau harus konsul dengan apoteker diberitahu pada ini nanti ibu atau bapak akan mengalami batuk kering. Gimana caranya untuk menguranginya ya minum air hangat-hangat kuku seperti itu ya. Jadi kalau nggak cocok atau mengganggu ganti katakan sama dokter minta ganti dengan obat yang tidak memberikan efek samping. Nah hal-hal seperti itu kita harus tahu. Jadi CSS kita rancang sedemikian rupa memberikan efek terapinya maksimal, efek samping yang tidak diinginkan itu minimal, makanya optimal jadinya efek optimal namanya. Jadi obat itu ada benefitnya, ada manfaatnya, ada risknya, ada risiko. Jadi rasio antara risk to benefit rasio antara risiko dengan benefit itu yang harus kita pertimbangkan, maksimalkan benefitnya dibanding risikonya. Nah, sama dengan vaksinasi. Ada orang yang anti vaksin karena dia mengutamakan risikonya aja, tapi padahal benefitnya juga ada. Jadi kita sebagai seorang farmasis nanti bagaimana kita memaksimalkan benefit dibanding risiko. Dengan apa? Edukasi pasien, kita tentukan dosisnya sesuai dengan individu dengan dasar farmakokinetik ya, untuk mendapatkan benefit yang maksimal, risikonya minimal. Gitu Sherina. Ya, makanya nanti farmakokinetik ini banyak baca ya, banyak nanti lihat di YouTube ada video-video mengenai farmakokinetik, kemudian cari sumber-sumber pembelajaran di Google ya, supaya apa? Ananda tuh punya wawasan yang luas mengenai farmakokinetik, menyukai farmakokinetik. Nah, itulah nanti akan membangun pemahaman yang baik sebagai seorang farmasis nanti kalau bekerja apakah di industri merancang obat atau di klinis ya, meningkatkan kualitas hidup pasien. Itu Sherina, sudah terjawab pertanyaannya? Sudah Bu, terima kasih Bu. Sama-sama. Siapa lagi yang mau bertanya silakan. Kita 5 menit lagi 9:10 ya kita akhiri pertemuan ini. Ada lagi yang mau bertanya? Izin nanya, Bu. Ya, silakan Yulia Indri. Ya, Bu. Jadi yang dari grafik ini kan tadi Ibu jelaskan itu hubungan antara distribusi sama eliminasi kan, Bu. Ya. Dari soal juga itu kan secara intravena, Bu.
misalnya kalau obatnya itu secara ekstravaskular itu kan ada absorpsinya, Bu. Itu gimana Ya. cara ngitungnya, Bu? Atau Ah berbeda ya. lagi, Bu? Oke, itu Makasih, Bu. pertanyaannya sangat bagus ya. Jadi untuk ekstravaskular itu grafiknya akan beda ya, nasibnya itu agak beda. Nanti minggu depan insya Allah. Jadi pertemuan berikutnya keempat Ibu akan menerangkan farmakokinetika model absorpsi atau ekstravaskular. Jadi Yulia sabar ya. Nanti minggu depan Ibu terangkan agak beda dikit ya. Nah, itu yang nanti Ibu ajarkan bagaimana menghitung Cmax dan Tmax untuk BA, BE ya. Nah, dengan pemberian secara ekstravaskular. Ya, Yulia ya. Iya, Bu. Ada absorpsi lebih metode residual juga nanti Ibu terangkan minggu depan. Oke, makasih Yulia. Ya, ada Iya, lagi Bu. yang mau ditanyakan? Ini kan di grafik eliminasinya kan dia garis lurus di waktu yang keempat kan, Bu. Ya. Misalnya kalau dia lebih lama gitu, Bu, apa kita harus nunggu dia sampai sekian lama atau bisa dipercepat gitu, Bu? Kalau yang di CSS kemarin kan dikasih apa loading dose-nya gitu, Bu. Kalau di sini misalnya kalau dia eliminasinya itu lama, apa kita harus tunggu sampai waktunya segitu atau bisa dipercepat gitu, Bu? Oh ya. Ya. Nah, laju eliminasi obat itu ya sangat ditentukan oleh sifat kepolarannya ya. Jadi kelarutan dalam air, kemudian juga istilah afinitasnya terhadap jaringan ya. Jadi nggak bisa dipercepat, diperlambat, Yulia. Itulah sifatnya, sifat dari obat ya. Sehingga kalau kita mau makanya dalam penetapan BA nanti ya bioavailability kita ambil data kalau di praktikum ya kita ambil data ini sampai berapa jam ini kalau ini sampai 16 jam dia ambil datanya. Ini tergantung tes tengah eliminasi obat. Kalau obatnya lama eliminasi kita harus ambil lebih lama biasanya 4 kali sampai 5 kali eliminasi tes tengah eliminasi supaya apa? Supaya kita dapatkan data garis lurus ini lebih dari 2 titik. Kalau 2 titik kita cari regresinya pasti lurus ya. Ya, nggak boleh, harus 3 sampai 4 titik atau lebih. Nah, biasanya pertanyaan Yulia ini bagus sekali nanti kalau kita penelitian mengenai bioavailability ya, nasib obat dalam tubuh kita ingin tahu KE dan juga bagaimana tes tengahnya, itu kita harus ambil datanya tuh 4 sampai 5 kali tes tengah loh. Bayangkan tes tengah dari digoxin itu 39 jam. Kalau kita mau lihat bioavailability-nya dapat garis lurus tuh eliminasi ini dapat beberapa poin, itu kita harus lakukan mengambil darah pasien itu selama 4 kali 39 jam. Kalau 39 jam itu hampir 1,5 hari ya, kali 4, jadi 6 hari kita harus ikuti, ambil darah sampel darahnya, tentukan kadarnya supaya apa? Kita dapat kurva eliminasi ini memang beberapa titik yang garis lurus ya Yulia ya. Jadi sangat ini untuk kita melakukan penelitian untuk melihat profil farmakokinetik atau bioavailability obat itu ditentukan oleh KE-nya tadi. Betul pertanyaan Yulia itu untuk mendapatkan garis lurus ya, data eliminasi yang bagus ini. Ya Yulia. Iya, Oke, Ananda semua Ibu rasa semua sebelum lupa Ibu, Fahri Google Form untuk kehadiran udah di-share Fahri? Habis kuliah nanti Fahri share, Bu. Oke. Ya, nanti diisi ya, dikirimkan Excel ke Ibu. Waktu kita sudah habis nih, tinggal 1 menit. Jadi Ananda tolong dikerjakan yang soal ini ya, sampai supaya mengerti. Nanti minggu depan kita farmakokinetika modal absorpsi lagi. Baik, waktunya 1 menit lagi ya. Tolong diisi daftar hadirnya. Nanti kalau ada yang ragu, yang ini silakan ditanyakan di WA boleh ya, atau kita diskusi nanti sebelum kuliah minggu depan ya. Jadi tolong dibaca Shargel itu ya, atau Ananda lihat YouTube video mengenai farmakokinetik, kemudian juga bisa di artikel atau e-book yang ada di Google, silakan searching. Tujuannya apa? Jangan hanya puas dengan bahan yang Ibu kasih. Bahan yang Ibu kasih karena kita terbatas waktu itu masih sedikit. Jadi untuk menambah wawasan apa sih farmakokinetik, apa sih gunanya nanti, apakah betul yang Ibu ceritakan ini gunanya untuk merancang obat, dosis obat dan untuk pasien nanti apakah betul itu silakan nanti dibaca ya. Nah, di YouTube atau di Google silakan nanti tanyakan kalau ada yang meragukan tanyakan di dalam perkuliahan. Baik, waktunya sudah habis, waktu kuliah 9.10. Terima kasih atas partisipasinya. Nanti Ibu tunggu Fahri mengirim link daftar hadir ya. Oke.
Makasih ya, sampai ketemu. Terima kasih, Bu. Ya. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu.